Seperti kita ketahui, gula ini adalah produksi media. Pada pengantar yang lalu sudah dibicarakan beberapa hal sebagai dasar daripada produksi. Sekarang sampailah kita pada kegiatan yang real, yaitu langkah-langkah produksi. Langkah-langkah ini harus diperhatikan, tetapi banyak model yang diajukan atau diketahui atau dipakai masing-masing produsen, masing-masing perusahaan, masing-masing production center itu mempunyai langkah-langkah yang mungkin agak berbeda, tapi secara prinsip sama. Mari kita mulai langkah-langkah produksi. Langkah produksi ini seperti saya sebutkan tadi bisa berbagai macam cara, tapi langkah-langkahnya adalah sama. Juga terminologi yang digunakan juga bisa berbeda-beda. Mari kita mulai. Langkah yang pertama adalah merumuskan ide, ringkasan, treatment atau sinopsis, yaitu ringkasan yang menjadi pokok ide atau pikiran yang akan dituangkan dalam produksi itu. Sinopsis ini satu gambaran singkat tentang apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi, apa yang dimaksud dan sebagainya. Kedua, merumuskan tujuan. Yang dimaksud merumuskan tujuan adalah tujuannya apa? Harus sedikit operasional dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah analisis tentang isi yang di breakdown sampai pada detail, dan itu akan menjadi tujuan daripada produksi ini. Enaknya kuliah mengenai analisis ini diadakan secara tersendiri, diterangkan secara tersendiri. Kalau saudara-saudara masih belum jelas, ditanyakan kepada Pak Andi atau kepada dosen lain yang kelompok teknologi pendidikan. Dari analisis ini sampailah pada naskah, yaitu cerita tentang urutan-urutan apa yang akan dilakukan dalam produksi ini. Juga seperti analisis isi, naskah ini akan dilatihkan secara khusus pada saudara-saudara sekalian dalam kesempatan yang akan datang. Biasanya naskah ini dibuat oleh individu, nanti akan dipilih untuk program kita, akan dipilih satu yang terbaik, akan diproduksi bersama. Ini menghemat waktu dan menghemat dana. Yang ketiga, menentukan status manfaat hasil produksi ini. Pertanyaannya adalah, untuk apa produksi ini? Ada tujuan, ada beberapa macam tujuan, ada bermacam-macam manfaat. Lanjut. Jadi manfaat hasil produksi ini perlu sekali diutarakan supaya orang tidak tahu, supaya orang jelas maksud dari produksi itu apa. Yang pertama, produksi kita itu sebagai pengantar, kemudian isinya. Jadi sebelum isi diberikan pengantar lebih dulu. Yang kedua, memberikan contoh. Masing-masing unit bahan yang akan kita ajarkan diberikan contoh-contoh yang konkret. Misalnya film atau audio visual lain yang memberikan contoh. 3. Tambahan pengayaan. Isi dan evaluasi sudah cukup, tapi ditambah dengan program baru, sehingga produksi ini menambah apa yang sudah diajarkan. Membuat ringkasan terakhir, pada akhirnya dibuat ringkasan. Jadi setelah memberikan bahan-bahannya, kemudian diakhiri dengan evaluasi dalam bentuk media. Apa menerangkan isinya? Seluruh isi itu dimasukkan dalam media, sehingga tidak ada bahan lain kecuali gambar-gambar yang sudah diproduksi itu. Kemudian untuk pembelajaran mandiri biasanya menggunakan modul evaluasi. Setelah pelajaran diberikan, kemudian diadakan evaluasi dengan menggunakan media.
tadi adalah untuk pembelajaran. Sifat dari pembelajaran ada evaluasinya, ada langkah-langkah yang konkret, dan ada contoh, dan ada evaluasi. Tolong itu diperhatikan. Program tanpa evaluasi adalah program yang bukan pendidikan, bukan pembelajaran, tapi program pendidikan. Produksi kita bisa untuk pendidikan, tidak untuk pembelajaran aja. Sebagai pengantar suatu nilai tertentu di dalam ilmu sosial, memberi contoh-contoh perilaku yang negatif maupun yang positif, pengulangan peristiwa, contoh-contoh dan kesimpulan, bahan diskusi peristiwa kasus-kasus perilaku tertentu dan saran penyelesaiannya. Jadi bisa kita ambil 4 ini atau lainnya, sifatnya tidak pembelajaran tapi pendidikan. Salah satu contoh pembelajaran adalah adanya evaluasi. Kalau pendidikan tidak ada evaluasi, tanpa ada evaluasi. Terus selanjutnya kita bicarakan bagaimana mendesain naskah. Seperti diketahui, naskah adalah salah satu langkah yang penting yang harus dibuat sebelum produksi. Untuk orang-orang yang sudah profesional, naskah tidak begitu penting, tapi tetap ada patokan atau standar yang harus diperhatikan. Ini untuk pemula, sebaiknya naskah itu diperhatikan dengan detail, diajarkan bagaimana membuat naskah yang benar. Pertama, tujuan produksi. Apa tujuannya? Tujuan produksi harus bersifat operasional. Tujuan ini bisa diambilkan dari kurikulum, diambilkan dari apa yang ada saja, dari analisis isi dan sebagainya. 2, manfaat status produksi. Ini menjawab penjelasan di atas tadi. Untuk apa kita produksi? Untuk pengantar, untuk evaluasi, untuk contoh-contoh. Itu disebut dalam nomor 2 ini. Siapa pemakainya? Audiennya siapa? Murid, guru, masyarakat, atau siapa? Anak-anak, kanak-kanak, dan sebagainya. Harus jelas. Dan analisis isi, yaitu uraian daripada isi sampai detail yang dijadikan tujuan pembelajaran nanti, yang dijadikan kerangka berpikir, kerangka isi daripada produksi. Memberi contoh, masing-masing bagian itu, masing-masing analisis isi itu diberi contoh real atau contoh artifisial, contoh bikinan. Karena menentukan lokasi live atau studio, di mana ada, mencari lokasi yang paling sulit adalah lokasi yang cocok dengan naskah. Ada istilah hunting production, yaitu mencari lokasi yang cocok. Jika itu ada di dalam desa, masyarakat, atau bagaimana, tidak di studio. Seolah menentukan lokasi ini ada 2, live di masyarakat dan menentukan di studio. Kalau studio itu artifisial, menentukan peralatan, sinar, audio, kamera, suara, dan lain-lainnya. Pemilihan ini harus sesuai dan harus hati-hati, karena barang-barangnya ini mahal. Jadi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apabila kita pergi ke desa untuk produksi, peralatan ini harus diutamakan. Ada yang tidak boleh kena sinar matahari dan sebagainya. Pemeran, talent, kerabat kerja, fisik maupun suara, dan lain-lain. Pemain yang utama itu dinamakan talent. Kerabat kerja adalah kru yang membawa peralatan dan sebagainya. Naskah bergambar ini diperlukan jika setelah memakai naskah itu tidak begitu jelas. Naskah yang dibuat di dalam produksi akan lebih baik jika diberi gambarnya, skema,
gambar-gambar tidak begitu jelas, tidak apa-apa, tapi ada berupa gambar. Yang terakhir adalah membuat naskahnya, disusun dalam kata-kata yang tertulis, yang ada contohnya, yang standar. Dan inilah yang harus dibuat oleh saudara-saudara mahasiswa untuk produksi. Dalam langkah berikutnya adalah persiapan produksi. Pengertian ini akan berbeda dengan Pak Andi atau instruktur lain, tapi kira-kira seperti inilah persiapan produksi. Rapat produksi 1. Apa yang dibicarakan dalam rapat produksi 1? Orientasi atau penjelasan mengenai produksi. Dijelaskan peran apa, naskahnya bagaimana dan sebagainya, supaya para peserta, para anggota produksi ini mengantisipasi ada kemungkinan di sini tanya jawab mengenai kontraknya dan sebagainya. Kalau bukan pendidikan tentunya. Pembagian peran ini sangat ramai karena biasanya ada yang kurang puas dengan pembagian peran ini. Kalau di dalam produksi yang sesungguhnya, bagian peran ini sudah ditunjuk dan harus melakukan begitu dengan kontrak, tidak bisa dibantah. Terjadi perbedaan pendapat antara sutradara dengan produsen karena masing-masing punya tujuan yang berbeda. Seorang produser akan meminta talent yang laku di masyarakat, dan seorang sutradara akan meminta seorang talent yang bisa memainkan sesuai dengan perannya. Dan ini hunting location, inilah mencari lokasi yang cocok dengan memperhatikan aliran listriknya dan memperhatikan masyarakatnya dan sebagainya, karena tidak gampang masyarakat itu diajak kompromi karena mereka itu ingin melihat produksi itu, dan itu mengganggu penyiapan peralatannya. Alat itu dipilih dulu kemudian ditentukan. Ingat sekali lagi, harus hati-hati menggunakan alat ini karena mahal. Kemudian persiapan administrasi mengenai keuangan, mengenai kontrak dan sebagainya. Rapat produksi 2. Jika rapat produksi 1 sudah jelas, sudah tidak ada masalah, masuklah pada rapat produksi 2, yaitu jadwal. Jadwal dibuat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Dibicarakan dulu di depan tim produksi. Kemudian diadakan latihan-latihan. Latihan-latihan adalah bagian dari produksi yang harus matang. Jika tidak matang, maka produksi itu biasanya mengalami kesulitan. Lebih baik latihan lama daripada produksinya gagal. Dan biasanya diulang berkali-kali. Uji coba peralatan yang akan dipakai di uji coba mengenai sinarnya, kemampuan jarak tangkapnya, dan secara keseluruhan diadakan uji coba. Biasanya sinar itu akan dibutuhkan atau tidak ditentukan di mana lokasi itu diadakan. Langkah ke-6 selanjutnya adalah produksi. Produksi ini dilakukan dengan mulai melaksanakan produksi. Segenap kru sudah dilatih dan mulailah produksi. Kemudian dimonitor. Suara dicatat untuk didubbing. Apabila suaranya tidak jelas, diadakan dubbing, pengulangan suara, pengerasan suara dan sebagainya. Dan terjadilah pengulangan kalau memang diperlukan. Itu produksi. Pelaksana produksi, monitoring, dubbing, dan pengulangan produksi. Pengulangan terjadi kalau kurang teras, dan biasanya memang tidak begitu bagus kalau diulang itu, karena rotok sulit kecuali catatannya lengkap. Berikutnya editing. Ini sudah selesai produksi, kemudian diedit, dikembalikan pikiran-pikiran naskahnya supaya jangan hilang idenya.
diadakan pengulangan kembali berkali-kali, dubbing, dicek suaranya dan sebagainya. Yang ke-8 uji coba, revisi, evaluasi produksi. Uji coba, yang penting uji coba. Kalau ada kekurangan harus diadakan revisi lagi. Diseminasi, dan jangan lupa membuat buku produksi, distribusi, dan ada feedback. Evaluasi produksi itu di meja, kalau feedback itu dari lapangan. Jadi setelah diadakan uji coba di meja dengan lihat-lihat sinarnya dan sebagainya, dan dibawa ke lapangan, dilihat di lapangan, itu yang nomor 10 itu feedback. Begitulah secara langkah produksi yang harus saudara lakukan. Secara detail akan diuraikan oleh instruktur saudara, mungkin Pak Andi Mariono, mungkin Bapak yang lain. Sampailah kita berikutnya pada personel produksi. Personel produksi adalah tenaga-tenaga yang terlibat di dalam produksi itu. Semua tenaga yang terlibat. Tidak ada tenaga yang tidak terlibat yang ikut dalam produksi, menghabiskan waktu, menghabiskan dana. Siapa tenaga yang produksi itu? Pertama, produser. Produser adalah tenaga penanggung jawab produksi. Dia adalah yang memegang uang, dia yang memegang tanggung jawab keuangan, tanggung jawab isi, mungkin tanggung jawab politik dan sebagainya. Jadi produser ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Kalau terjadi apa-apa, produser yang ditangkap dulu. Tetapi kalau dilihat dari segi keuntungan, jika ada untung, produser lah yang mendapat untung. Biasanya produser ini juga seniman yang bergerak di bidang produksi. Yang kedua, penata laku, sutradara. Sutradara ini adalah orang yang menata laku, yang berkuasa tentang interpretasi terhadap naskah. Dia menentukan naskah itu, bagaimana relasinya. Biasanya naskah ini yang menginterpretasikan secara konkret adalah penata laku. Penata laku adalah orang yang mengatur laku sesuai dengan naskah, dan dia memilih orang-orang sebagai pelakunya, sebagai kerabat kerja yang utama. Oke, stop dulu. Ada satu tenaga yang menjadi handalan, adalah penulis naskah. Dia adalah narasumber yang menentukan jiwa dari semangat produksi itu. Jadi penulis naskah sekalipun tidak ikut ke lapangan, tidak selalu ikut ke lapangan, dia adalah orang yang kita mintai bantuan untuk menginterpretasikan apa yang ada dalam naskah. Dan kerabat kerja adalah kru, tenaga kerja yang kasaran tanda petik, yang memegang kamera, yang memegang perlengkapan lain, yang menjadi juru rias dan sebagainya. Itu adalah tenaga yang tergantung dari kemampuan, yang memiliki skill tertentu. Terus, jadi kerabat kerja, juru kamera, juru lampu, juru dekor, juru rias, juru rekaman, juru audio, teknisi, dan juru grafis. Ini semua adalah orang-orang yang punya rasa seni, yang pekerjaannya minta detail. Di Amerika ini pendidikan khusus ada juru kamera, juru lampu, juru dekor, juru rias. Di Indonesia belum ada, diperangkap oleh tenaga-tenaga yang ada, tapi profesionalismenya kurang tepat.
Yang kemudian berikutnya adalah talent pemeran. Jadi bintangnya itu adalah talent namanya. Pelakunya itu adalah talent, pelaku utamanya. Ada pelaku utama dan ada pembantu. Dikatakan talent karena pengertiannya orang yang berbakat. Dalam satu produksi, talent ini ikut menentukan sukses atau tidaknya. Tapi biasanya punya ciri-ciri psikis tertentu. Misalnya suka menghilang, minta uang yang besar, tidur tidak bangun-bangun, minta waktunya molor dan sebagainya. Karena dia orang yang dibutuhkan. Karena itu dalam kontrak biasanya sudah ditentukan jam kerja mulai jam berapa sampai jam berapa hari satu bulan atau berapa hari dalam satu minggu. Biasanya diadakan begitu. Lanjutnya, peran berikutnya yang penting adalah peran suara. Karena kita tuh melihat video produksi itu harus diikuti dengan suara yang tepat. Ini ada beberapa macam suara. Kemudian ada yang dinamakan suara asli sama suara tiruan. Suara tiruan itu pada naskah ditulis dengan efek, suara kuda jalan, suara tembakan, suara orang jalan, suara pintu yang ditutup keras, suara burung. Itu bisa diadakan tiruan sebagai background. Yang kedua, musik tema. Musik tema itu musik yang mengantarkan suatu produksi dengan lagu-lagu yang khusus. Misalnya lagu pemilihan umum, lagu koroner. Sekarang itu ada juga lagunya. Jadi kalau lagu itu diungkapkan, ditampilkan, kita ingat temanya apa. Dan ada lagu yang dipakai sebagai latar saja, musik dengan suara alami. Tolong diingatkan, suara latar ini betapapun harus menggunakan lagu-lagu Indonesia atau lagu daerah Jawa atau Sunda untuk produksi kita. Suara kejutan itu suara keras tiba-tiba, musik atau suara ledakan, suara musik yang tiba-tiba berbunyi keras dan sebagainya. Dan suara narasi presenter. Saudara, presenter ini harus dipilih dengan baik dan tidak takut menghadapi kamera. Kita bisa belajar dari presenter yang ada di TVRI atau di produksi di TV swasta lainnya. Musik pindah, bridge. Ini dari satu adegan ke adegan lain ada musiknya. Itu yang dinamakan bridge, musik jembatan. Yang terakhir ada dubbing seperti yang sudah saya terangkan. Dari apa yang kita bicarakan sebelum ini, kita bisa menarik kesimpulan mengenai apa prinsip-prinsip produksi media atau sumber belajar. Jadi prinsip-prinsip produksi ini merupakan kesimpulan aja dari apa yang sudah saya bicarakan di depan mengenai latar belakang. Ada alasan yang cukup untuk produksi. Mengapa? Menjawab pertanyaan mengapa. Tujuan produksi harus operasional. Yang mau dicapai itu apa? Status produksi jelas untuk apa? Isi materi yang diurai dengan analisis berupa substansi atau bahan atau topik-topik yang akan diuraikan. Lama atau durasi waktu yang jelas, tidak berlebihan, tidak kurang. Jadi menjawab pertanyaan berapa lama. Produksi baru harus lebih baik, up to date, lebih baik daripada produksi yang lama sebelumnya.
warnanya cerah, perannya benar, kata-katanya cocok, tidak menyimpang, dan warnanya dan gambarnya juga cukup dapat dimengerti. Pemakai siapa yang akan pakai? Apakah murid dan guru, apakah masyarakat? Harus jelas, karena ini akan menentukan isi kegiatan itu apa. Apakah sudah cukup sesuai dengan tingkatnya? Coba perhatikan teori yang ada di depan, termasuk audiennya. Cukup dicatat. Biasanya waktu untuk mencatat, jika itu pembelajaran, harus ada waktu untuk mencatat, harus ada waktu untuk merenung, harus ada waktu untuk melihat dengan sungguh-sungguh, karena pembelajaran itu memerlukan perhatian khusus. Kegiatan follow up-nya ada apa tidak, akan lebih baik jika kegiatan follow up itu selalu ada, dan feedback hasil dari evaluasi lapangan menjadi masukan kembali untuk diperbaiki produksinya. Ya. Udah. Ya. Di samping hal tersebut di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk menjadi lebih baiknya produksi kita. Yang pertama, harus berkaitan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Artinya tidak jauh daripada apa yang diketahui oleh siswa. Yang kedua, digunakan kriteria yang relevan dengan tujuan produksi, artinya itu operasional. Kalau tujuannya tidak operasional, maka kriteria itu sulit ditentukan. Menggunakan standar alat ukur yang relevan, artinya feedback diberikan sesuai dengan alat ukur yang ada. Metode strategi relevan, artinya itu kegiatan ini dilakukan dengan strategi yang relevan. Artinya relevan itu relevan dengan tujuan, tidak menyimpang dan tidak berlebihan. Oke.